Oke, baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita kembali bertemu setelah 2 minggu tidak bertemu karena ujian ya. Mudah-mudahan, kalau dari daftarnya sih sudah lengkap, ujiannya tinggal diperiksa, belum selesai, tinggal input nilainya. Saya mau tanya ke Aulia, coba dibuka dulu Mbak, kita open kamera ya, on cam ya. Coba. Aulia, yang lain mana ini? Kita on cam dulu. Aulia, saya mau nanya, kamu mata kuliah kearsipan itu ngulang atau remedial? Halo? Iya ini. Aul, halo Mbak. Kamu mata kuliahnya kan banyak tuh. Ini yang mata kuliah kearsipan ngulang apa remedial? Ada suaranya sih Aul. Oke, kalau yang mata kuliah kewirausahaan ngulang atau remed? Ada suaranya nih. Oke, baik ya. Kita kembali ke pertemuan, kembali ke materi. Aul tidak merespon. Hari ini kita sudah masuk pertemuan 9, melanjutkan pertemuan yang lalu. Untuk tadi yang Gita Levi ya, kalau bikin proposal kita tolong dibedakan dengan proposal IO, karena ini sudah entrepreneur, jadi ikuti proposal entrepreneur. Nanti saya coba kirim ininya. Ya, sebetulnya ada di pertemuan ke-13 itu proposalnya seperti apa. Nanti saya kirim layoutnya, nanti ikuti itu ya Mbak ya. Ya, baik. Jadi supaya kita memang fokusnya ke entrepreneur, jadi harus mengikuti pola yang ada di sini. Karena ini memang kegiatan, tapi kegiatan yang berprofit ya. Oke. Oke, kita langsung paparkan materi hari ini. Kita akan membahas tentang bagaimana atau dalam berbisnis itu memang harus ada etikanya. Jadi ternyata bisnis itu tidak semudah atau tidak dianggap asal saja, tapi ada etika-etika yang harus diikuti, etika bisnis yang baik itu seperti apa. Nah, itu kita akan belajar agar apa tujuannya belajar etika bisnis ya, tentunya supaya bisnis ini bisa langgeng, terus yang kedua mengikuti aturan, tidak melanggar norma-norma atau aturan-aturan secara umum, apalagi kalau misalnya bisnis itu sudah terdaftar atau sudah besar, itu tidak menyalahi aturan, karena kan semuanya ada kode etiknya. Oke, sebentar ya. Sudah terlihatkah di layar? Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Oke, jadi kalau teman-teman sudah belajar etika profesi, ya itu kan kemarin berkaitan dengan kalau Anda menjadi seorang karyawan, Anda menjadi seorang profesional, itu ada etika-etika yang harus diikuti, ya. Selain ada etika itu dikeluarkan oleh perusahaan, tapi ada etika yang harus kita pahami secara general. Etika itu apa sih? Sudah belajar etika bisnis kan? Apa yang dimaksud dengan etika? Yang dimaksud dengan etika apa? Semester ini dapat etika bisnis kan? Sudah dapat mata kuliah tersebut belum? Udah, Bu. Udah, oke. Jadi ini ada kaitannya. Coba kalau kita berbicara etika bisnis, kalau di mata kuliah kan ada fokus khusus ke etika profesi. Profesi Anda sebagai, kalau misalnya Anda bekerja di sebuah perusahaan. Nah, apa yang dimaksud dengan etika? Suatu pedoman yang digunakan seseorang untuk dalam berperilaku. Pedoman yang digunakan dalam berperilaku.
Nah, ada lagi pendapat lain? Bagus. Ada lagi pendapat lain? Etika. Etik. Kita juga pernah mendengar kode etik. Untuk membedakan hal yang baik dan yang buruk. Oke, bagus juga. Jadi untuk pedoman agar perilaku kita sesuai dengan aturan tersebut. Yang kedua adalah untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ada lagi pendapat lain? Etika supaya ini layak apa tidak layak, etika apakah ini sesuai dengan atau tidak sesuai gitu ya. Ada lagi nggak pendapat lain? Oke, nanti saya akan mengulang lagi sekilas tentang etika, tapi ini fokus kita dalam kita memiliki usaha atau dalam kita berwirausaha atau berbisnis, ya. Baik, hari ini kita akan memperdalam atau mempelajari lebih rinci bagaimana bisnis yang baik, yang sehat itu seperti apa, etika aturannya seperti apa pula. Nah, sehingga setelah belajar hari ini, tentunya teman-teman akan mampu memahami dan bisa menjelaskan tentang etika bisnis dalam berwirausaha. Jadi nanti bisa di-share, bisa disampaikan, oh begini ya, ternyata kalau bisnis itu harus gini aturannya, gitu. Kalau kita berbicara aturan itu, waduh, kayaknya diatur banget ya, tidak seperti itu juga. Artinya aturan ini sifatnya tidak baku, tidak kaku, tapi fleksibel, yang tapi harus dijalankan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bisnis itu kan tidak melibatkan hanya kita sendiri, tetapi banyak orang lain. Ada pelaku bisnisnya, ada pengelola bisnisnya, ada konsumen yang nantinya menjadi yang harus kita layani, itu kan harus dijaga sehingga bisnis itu akan baik, akan langgeng, akan panjang masa kalau memang kita semuanya, baik kita pelaku bisnis atau si konsumen atau penerima layanan atau penerima bisnis itu mampu, artinya ada kenyamanan win-win solution karena memang saling memegang aturan-aturan, saling menjaga etika tersebut. Nah, itu yang harus kita pelajari. Oke, yang jelas pertama, sasaran dari pembelajaran hari ini adalah kita sama-sama akan belajar bagaimana menciptakan bisnis yang baik dengan etika yang baik, tidak hanya memiliki keuntungan. Karena bisnis itu kan memang profit, tetapi harus ada aturan, ada ketentuan, ada etik yang memang harus dijaga. Ya, jadi tidak semata-mata mencari keuntungan atau profit saja. Yang kedua, kita akan tahu dengan etika, kalau kita memiliki etika bisnis yang baik, tentunya dapat menjalankan usaha dalam jangka yang panjang. Kalau misalnya bisnis itu tidak baik, tidak layak atau memang melanggar, tentunya ya itu tidak langgeng ya, tidak panjang masa. Makanya banyak sekali bisnis-bisnis yang kolaps, yang tutup atau dilikuidasi atau terus akhirnya menjadi instan itu ya karena memang banyak hal-hal yang dilanggar, banyak hal-hal yang tidak sesuai, baik itu secara internal itu yang tadi ya, pelaku atau termasuk manajemennya dan juga pihak eksternalnya. Tidak ada kenyamanan, tidak ada keterikatan atau tidak ada rasa saling melengkapi sehingga itu juga membuat jatuh dan kolaps. Nah, terus yang berikutnya ya tentunya kita akan bagaimana sih kalau kita memiliki bisnis itu atau usaha itu supaya jangka panjang. Salah satu kuncinya adalah etika yang baik. Oke, selanjutnya, nah ini. Coba ada yang bisa membaca dari sana? Terlihat kan? Bisakah dibaca? Salah satu perwakilan? Pendahuluan menjadi wirausaha bukan jalan pintas untuk menjadi kaya, kemudian juga menjadi wirausaha adalah sebuah perjuangan. Lalu apapun yang dilakukan, kewirausahaan tidak dapat dibangun dalam tempo sekejap. Yang artinya kalau Anda merasa telah berhasil dalam waktu singkat, periksalah kembali apakah fondasi usaha Anda sudah cukup kuat, periksa kembali apakah sukses yang Anda peroleh itu diraih dengan jujur dan halal, apakah bisnis Anda real atau fiktif spekulasi, atau ada pihak yang dirugikan, apakah Anda sudah memenuhi syarat-syarat dan kewajiban Anda. Nah ini ya, di sini ada bahwa memang untuk menjadi wirausaha itu tidak mudah. Hari ini kita punya ide apa langsung ujungnya profitnya langsung meledak atau besar gitu tidak, karena memang butuh perjuangan. Kalau itu benar, kalau itu memang harus dilakukan dari nol. Ya jadi
tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, sekejap langsung berubah, tidak, perlu proses. Nah, tapi dalam proses ini kita mau lihat, kalau misalnya bisnis itu diawali dengan nih ya, jujur dan halal, ini kunci, ya, itu salah satu bagian etika yang terpenting, utama, itu jujur dan halal. Nah, apakah ada PPA lain? Ya, PPA itu yang misalnya contoh ya, paling mudah itu misalnya perizinannya, atau ada pihak-pihak yang mensupport. Kalau nggak tahu ya hari ini apa masih berlaku nggak ya, mereka harus ke dukun, harus mereka melibatkan orang-orang yang merugikan atau apa yang maksud mengangkat, mendongkrak bisnis mereka. Tapi apakah ada, saya nggak tahu ya. Kalau misalnya zaman-zaman dulu kan sering banget ya orang bersaing itu pasang hal-hal yang negatif, yang jalurnya tidak lurus, tidak halal. Nah, itu pernah. Tapi mudah-mudahan sekarang tidak. Cuman memang persaingan, dominasi, monopoli itu masih muncul. Nah, itu juga salah satu etika. Monopoli atau mendominasi itu juga salah satu hal yang disebut pelanggaran etika juga kan. Nah, terus kita juga ada nggak pihak yang dirugikan? Pernah nggak melihat iklan-iklan atau pernah nggak membaca atau melihat di televisi itu yang bisnis investasi bodong? Pernah lihat kan? Ada nggak yang pernah misalnya ikut arisan, misalnya arisan dapatnya ini tiba-tiba kabur, tiba-tiba hilang gitu kan. Itu adalah salah satu usaha yang spekulatif yang merugikan banyak pihak. Itu sangat melanggar dan itu tidak baik. Banyak sekali itu ya. Hanya karena nama besar mereka punya usaha tetapi merugikan banyak pihak. Nah, itu yang harus kita tahu. Tapi kalau misalnya kita murni memulai bisnis dan dengan kunci jujur dan halal, ini adalah sudah kita pegang, Anda sudah memiliki etika dalam berbisnis. Ya, walaupun nanti ada etika-etika atau kode-kode atau panduan-panduan yang memang ditetapkan oleh apa nama instansi, oleh lembaga, oleh pemerintahan yang harus kita ikuti juga. Ya, itu yang pertama. Berikutnya, nah ini perlu kita renungkan buat teman-teman ya. Mudah-mudahan dari teman-teman ini sudah ada salah satu atau salah dua atau yang banyak ya, yang sudah memiliki usaha, baik itu melalui usaha bersama keluarga atau yang sudah memulai, itu bagus, lebih bagus. Supaya kita tahu, kita benar nggak sih yang kita mulai itu sudah sesuai nggak sih? Sudah kita mau bikin bisnis itu yang instan atau yang sepanjang akan langgeng atau bisa eksis sampai berpuluh-puluh tahun sampai seterusnya sampai ke keturunan kita. Itu juga kita pikirkan. Ada di sini yang keluarganya punya usaha? Boleh menyatakan? Ada nggak yang punya usaha? Ada nggak? Dari sini keluarganya yang punya usaha? Tidak ada. Oke, mudah-mudahan Anda yang memiliki ide kreatif bisa menciptakan ya. Apalagi kan kondisi kali ini sangat membuka peluang kita untuk membangun sebuah usaha. Oke, yang berikutnya, bisnis itu orang melakukan bisnis itu kan salah satunya mencapai profit, memiliki atau mendapatkan profit. Yang kedua kan tentunya kalau bisnis kan pingin kaya ya, pingin kaya, pingin banyak duit ya. Itu orang, kita nggak bisa munafik, pasti orang bisnis itu ujung-ujungnya ya pingin kaya. Ya, ada sih kelompok-kelompok bisnis yang memang untuk kegiatan sosial ada. Nah, tapi sebagian besar atau 90% itu orang melakukan bisnis atau berusaha atau memiliki usaha itu karena dengan tujuan kaya. Misalnya banyak uang, banyak modal, banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Nah, ada juga pertanyaan bahwa tidak menjamin orang wirausaha itu langsung kaya mendadak. Ini juga perlu digarisbawahi, karena tadi kalau kita melihat dari pendahuluan tadi, kalau kita memang serius dalam berbisnis itu ada proses yang panjang. Ya, kalaupun cepat setahun 2 tahun itu baru terlihat. Ya, tapi di awal-awal tahun itu dia ada bisnis yang langsung langsung keuntungan, buka cabang di mana-mana, tidak. Itu ada proses dulu. Nah, kalau kita sudah memiliki bisnis dengan proses yang benar, ya sekali lagi tidak menjadi jaminan bahwa itu langsung kaya. Karena dari proses itu kan perlu dievaluasi ya. Tadi ada yang di sebelah kanan kan perlu dievaluasi, sudah benar nggak yang kita lakukan. Ini kelihatan prospek nggak kalau diteruskan. Ini merugikan nggak ya gitu. Nah itu perlu dilihat. Nah kayak itu bonus ya. Kayak itu bonus kalau kita sudah melewati proses dengan baik. Kalau kita sudah mengikuti aturan, mengikuti proses dengan baik, itu otomatis auto kita bisa kaya. Tapi itu bonus ya. Tapi menjaga kelanggengan usaha itu yang memang
sedikit susah dan memang harus proses dan diperjuangkan. Ada pepatah atau istilah mengatakan kalau apa yang kita dapat secara instan, jadi itu pun juga umurnya instan. Tapi kalau kita mendapatkannya dengan perjuangan, itu nanti justrunya akan panjang juga, hasil yang kita nikmati juga banyak, kepuasannya, kenyamanannya pun akan tahan lama. Ya. Ada statement di sini dari pertanyaan-pertanyaan ini perlu kita renungkan bahwa berusahalah dengan memegang teguh nilai-nilai etika sedari Anda muda dan jangan berkompromi sekecil apapun. Jadi kalau Anda sudah menanamkan tadi jujur dan halal itu kunci pertama, tanamkan dari muda. Ya, jangan tergoda atau mudah mendapatkan iming-iming yang janji-janji yang memang tidak apa ya, tidak mungkin terwujud atau hanya halu, istilah teman-teman kan halu, itu jauhkan. Itu artinya kalau Anda sampai tergoda, terrespon, berarti Anda sudah berkompromi dengan hal-hal yang melanggar etika. Jadi kita perlu membangun karakter, ya. Bisnis itu yang dibangun adalah karakter agar memiliki reputasi. Reputasi itu kita bisa dikenal, kita orang percaya sama kita. Nah, itu yang terpenting. Kalau kita memiliki usaha tetapi tidak memiliki reputasi, orang tidak mengenal atau pihak luar itu ya tidak akan percaya dengan kita dan dianggap bahwa kita itu bisnisnya tidak sesuai dan memang tidak bisa mengayomi, tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Itu yang terpenting. Jadi membangun karakter, membangun ciri khas agar orang lain atau konsumen itu mengenal dan akhirnya reputasi. Kalau kita reputasi, otomatis kita yang akan dipromokan oleh mereka. Kita nggak perlu promo lagi, tapi masyarakat lah yang akan mempromokan siapa Anda atau bagaimana usaha Anda karena reputasi sudah terbukti. Nah, itu apa namanya? Kekuatan dasar yang harus kita jaga, membangun karakter agar kita memiliki reputasi di mata masyarakat atau konsumen. Nah, masuk ke etika, bagaimana sih kita harus bisnis dengan baik? Di awal sudah disampaikan bahwa perlu ada perilaku jujur. Bisnis itu, etika itu salah satu yang selalu, etika apapun, etika bisnis, etika profesi, etika teori-teori tentang etika selalu menanamkan tentang jujur. Ini adalah yang utama. Ya, etika profesi pun juga dituntut kejujuran dalam bekerja, dalam menjalankan tugas harus ada kejujuran, itu pasti ada komitmen ya. Berperilaku jujur dalam menjalankan aktivitas bisnis itu meliputi banyak aspek ya, karena ini sekali tidak jujur otomatis akan merusak semuanya. Nah, di sini bisnis itu yang penting di sini. Ya. Ada tata nilai juga. Ada tata nilai yang harus diaturin. Kalau yang tadi dibilang Dita Levia itu menyatakan bahwa ada aturan-aturan, pedoman-pedoman yang harus diikuti, ya. Sementara tadi juga ada yang menyampaikan bahwa etika yang baik atau etis itu adalah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Artinya dalam bisnis kita bisa ini jalan yang baik, ini cara yang salah. Ya, yang kayak tadi misalnya bisnis bodong artinya investasi menanamkan modal, artinya itu kan hanya iming-iming dan itu iming-iming itu akhirnya mempengaruhi banyak dan merugikan banyak orang. Orang tertipu karena biasanya kalau misalnya iming-iming itu kan orang diajak untuk apa ya? Kalau teman-teman sekarang istilahnya berhalu ya, berhayal nanti dapatnya ini, nanti ini. Nah, ternyata tidak dipikirkan secara logika dan itu sudah sangat merugikan. Nah, begitu dananya masuk, investasi masuk, tiba-tiba kabur. Nah, itu kan sering terjadi sekarang. Atau yang istilahnya arisan, atau istilahnya misalnya membangun apa ya, bisnis investasi ya yang memang sering terjadi. Nah, itu kelihatan sekali ya, perilaku tidak jujur dan merugikan orang lain sudah ada. Nah, ini kita harus menjaga banget karena orang kita atau kita semuanya yang tanpa kita sadari kita tuh mudah tertipu, mudah tergiur. Benar nggak? Ya, kita khususnya ya Anda, saya gitu ya. Itu adalah tipe orang yang mudah tergiur, mudah tidak enakan, mudah kasihan tanpa berpikir secara logika yang padahal itu merugikan kita sendiri ya. Terus ini yang ketiga itu adalah bagaimana berbisnis yang etis ya tentunya kita harus melakukan
walk the talk. Artinya kita harus konsisten antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Jadi kalau janji itu ya harus ditepati. Kalau kita ngomong A, berarti ya harus A. Kalau kita ngomong satu, ya responnya harus satu, harus konsisten, tidak berubah-ubah. Ya, banyak hal, misalnya tidak usah misalnya promosi, orang bisnis kan ada salah satu bagiannya adalah promosi. Kita menyampaikan hal-hal yang, "Wah ini bagus, ini murah." Ternyata kenyataannya begitu dipakai, misalnya beli sesuatu ternyata tidak sesuai dengan yang disampaikan. Nah, ini yang harus dijaga, ini sangat kalau misalnya kita melakukan hal yang kayak gitu, itu otomatis konsumen sudah cukup sekali saja datang dan tidak akan datang lagi. Jadi harus konsisten antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Ini biasanya lebih ke praktek ya, lebih ke operasionalnya ya. Misalnya ini, contohnya misalnya kita beli bakso harganya 20.000, wah isinya gini, ternyata waktu kita beli ternyata kok kecil-kecil, kok sedikit, nah terus rasanya nggak enak. Nah itu contoh yang memang menyalahi kode dan itu tidak sesuai dan tidak konsisten. Udah belinya mahal, ya, isinya sedikit, rasanya nggak enak, itu biasanya nanti konsumen cukup sekali, dia tidak akan datang lagi. Itu yang dimaksud dengan tadi kita membangun karakter dan reputasi. Tapi begitu kita melakukan kesalahan dan itu fatal dan itu dianggap merugikan oleh pihak lain, nah itu yang membuat kita biasanya cepat jatuh dan tidak bisa langgeng. Nah, kita sedikit belajar tentang pemahaman etika bisnis. Nah, ini ada beberapa, kalau kita ingin memiliki usaha yang langgeng itu harus memang menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Ini ada satu contoh perusahaan, ya. Apabila sebuah perusahaannya, kita lihat di sini contoh gambar ini, kita tahu ya ini siapa? Yang gambar di atas bisa sebutkan ini. Ada 3 gambar, coba sebutkan ini. Yang paling atas siapa? Siapa? Bisa disebutkan kita? Ini ada 3 gambar. Ini kita ambil secara internasional, nasional, ya dari kalangan pebisnis unggul dunia bahkan. Siapa dia? Ada nggak ini yang tahu? Jack Ma. Iya betul. Siapa dia? Siapa dia? Usaha yang Pendiri? Usaha Alibaba gitu. Ya oke. Terus yang berikutnya, yang gambar kedua, ini dari toko nasional. Pasti terkenal. Nah, siapa dia? Pendiri ini Trans TV. Pendiri Trans TV. Tapi proses sampai punya Trans TV itu kan panjang dia. Jual koran, jual ini. Disebut siapa dia? Yang dari bukunya itu dia dikenal namanya siapa? Iya, anak singkong. Singkong. Makan singkong terus gitu ya? Ya. Oke, terus yang terakhir ini? Siapa? Ini orang tua tokoh pebisnis dunia, ini pebisnis nasional. Ini satu-satu saja, kalau kita ngomong banyak sekali ya. Yang ketiga siapa dia? Ini yang jawab Data semua ya. Sama Sania ya. Ini siapa ini yang ketiga ini? Yuk, ini kalian tontonannya Korea sih. Nggak nonton berita nasional, jadi nggak tahu. Ini siapa ini? Kita nggak lihat yang Gibran. Ya. Ya kita ambil contoh. Ini saya bukan ngambil karena dia anak presiden ya. Kita coba mewakili aja ini tokoh internasional, pebisnis dunia ya. Ini nasional ya, kita ambil generasi tuanya dan ini generasi mudanya. Artinya bahwa bisnis itu tidak hanya milik orang tua yang punya modal banyak, tidak. Saat ini di era digital, di era industri 4.0 ini, di era pandemi ini, globalisasi ini, sekarang justru bisnis itu didominasi oleh anak muda. Kreativitas anak muda itu lebih bagus daripada kita yang lebih tua. Makanya kan kenapa ada mata kuliah wirausaha ya, karena memang anak muda itu memiliki kreativitas yang tinggi yang mana bisa menjadikan dari peluang usaha dan bisnis. Nah, dari ketiga contoh ini kita lihat
ini tiga-tiganya ini mencapai titik sekarang ini, ya Jack Ma, anak Singkong ini, Khairul Tanjung atau Gibran ini mencapai titiknya hari ini itu ada proses yang dia lalui. Ya mudah-mudahan ini seterusnya memang sudah sesuai dengan etika mereka ya, sudah sesuai dengan etika bisnis yang dilalui, ya. Mereka melaluinya dari nol, ya. Mereka melalui dari nol sekali, prosesnya panjang sampai saat ini, dan mereka semua bereputasi, dikenal oleh masyarakat. Sampai kita aja kan kita nggak kenal sama siapa tuh Jack, tapi kan kita melihat mengenal dia karena reputasinya, karena kesuksesan dia dalam berbisnis, mengelola bisnis, atau bahkan dia menyampaikan kalau tidak salah di buku-bukunya itu kiat-kiat untuk menjadi sukses itu seperti apa, ya. Nah, ketiga-tiganya ini contoh saja ya, maksudnya dari ini kita juga tahu bahwa ketiganya ini sudah mengikuti atau dan mudah-mudahan seterusnya langgengnya itu karena apa? Mereka memang memegang teguh nilai-nilai moral dan etika, ya. Bisnisnya Khairul Tanjung itu bukan Trans TV, tapi sudah melebarkan sayapnya kemana-mana, bahkan anak-anaknya pun turun-temurun juga pebisnis perempuan, tapi punya usaha juga, ya kan, dari CEO, jadi banyak program, banyak proyek, itu Khairul Tanjung. Karena sudah dididik untuk bagaimana dia mencapai sebuah sukses, mencapai membangun sebuah bisnis itu dengan memegang teguh nilai-nilai moral dan etika. Yang kedua, memang menjaga kepercayaan itu penting. Menjaga kepercayaan tadi, menjaga kepercayaan itu adalah bagian hal untuk membangun sebuah karakter dan menciptakan reputasi bagi kita sendiri. Nah, coba kita lihat, kalau dia tidak memegang yang pertama tadi dan tidak menjaga kepercayaan, mungkin saat ini mereka tidak dikenal. Mereka tidak menjadi public figure atau contoh-contoh orang sukses yang akhirnya bisa ditransfer atau bisa diikuti oleh generasi sekarang, generasi milenial, ya. Terus tentunya kalau kita mau sukses dalam bisnis itu kita juga kalau kita sudah benar, kita sudah baik, kita memiliki etika atau memegang teguh nilai moral, kalau kita memiliki usaha tentunya kan kita juga harus kalau ingin besar atau usaha yang sudah melebar itu kan tentunya kita juga bekerja sama dengan orang-orang yang mendukung kita, orang-orang yang akan membantu kita. Contoh ya, kita tinggalkan contoh ini, Anda punya usaha misalnya rumah makan Padang. Oh rame nih, pertamanya teman keluarga, teman bapak, ibu, adik, kan semuanya yang mengelola. Tapi karena konsumennya banyak dan akhirnya ingin mengembangkan, kita ingin membuat sesuatu yang baik, akhirnya kita perlulah yang masak sendiri, yang bagian kasir sendiri, atau misalnya kita mau buka cabang, itu kan perlu sumber daya lagi. Tidak mungkin kita tetap dengan orang yang lama, tapi kan tetap harus ditambah supaya bisa membantu. Nah, kalau kita sudah memegang teguh nilai moral, etika, dan kita sudah menjaga kepercayaan, baik itu tindakan, baik perilaku, atau konsisten dengan konsumen, tentunya pada saat kita merekrut orang pun harus sama. Kita harus juga merekrut orang-orang yang sejalan dengan kita, yang mau mengikuti aturan kita. Kenapa? Kalau kita salah mengambil orang, itu akan merusak. Akan tidak sejalan dan tidak akan terciptanya sebuah karakter atau reputasi, justru akan merongrong atau merusak atau mempengaruhi. Jadi teamwork itu dalam membangun sebuah usaha itu penting juga. Jadi sumber daya itu bagian terpenting supaya kita juga bisa mentransfer maunya kita apa. Jadi kita yang punya ide, kita otaknya dalam berbisnis itu ya harus menularkan ke orang lain agar orang lain mengikut kita. Sehingga untuk menciptakan reputasi yang besar itu di situ harus ada SDM yang unggul juga. Jadi sejalan. Anda kan pimpinannya, Anda ownernya, Anda pemimpinnya, otomatis orang yang berada di Anda, itu di tim Anda itu harus sama-sama mau mengikuti nilai-nilai yang Anda bangun. Nilai kejujuran, ya kan, kepercayaan, terus harus etika, tindakan, kata-kata itu harus sejalan. Begitu. Jadi itu kunci suksesnya mereka bisa berhasil itu ya tentunya didukung oleh di belakang layar itu ada orang-orang yang memang sesuai dengan karakter kita. Nah ini apakah etika? Nah ini coba dibaca dari sini, coba dibaca Mbak. Saya ingin dengar. Silakan dibaca, jangan Dita lagi, yang lain. Dari yang merah, Bu. Ya, dari yang merah.
Kok merah sih, pink ya? Suatu pedoman, silakan. Iya. Suatu pedoman untuk mendapatkan hidup yang bernilai atau bermartabat. Etika memberikan petunjuk tindakan-tindakan apa yang benar dan apa yang salah. Menurut The World Book Encyclopedia 2008, etika mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang benar dan salah dengan menggunakan metode reasoning, bukan benar salah menurut kepercayaan atau tradisi. Oke, jadi memang memuat pedoman. Pedoman itu artinya aturan yang bernilai, ya, yang akan menunjukkan bahwa ini salah, ini benar. Jadi bisnis itu berkait dengan apa yang kita lakukan itu salah apa benar, ya, atau salahnya kenapa, benarnya kenapa, itu ada alasannya. Jadi tidak hanya, oh kamu salah, kamu melanggar, tidak, tapi tentunya ada alasannya, kenapa kok ini salah, kenapa kok ini melanggar, nah itu tentu ada aturannya. Nah di sini coba diteruskan lagi, yang lain coba diganti, silakan, bisa dibaca, yang lain bisa, silakan. Lola bisa baca, Lola? Silakan. Oleh karena itu, selalu ada reason atau alasan mengapa kita harus memegang teguh etika. Perhatikanlah pernyataan-pernyataan berikut dan lihatlah apa yang akan Anda dapatkan kalau Anda konsisten menjalankan apa yang Anda katakan. Terus, apa yang saya katakan contohnya itu kayak saya bilang pada karyawan, datanglah ke kantor tepat waktu. Apa yang dilakukan itu saya tiba tepat waktu, apa yang mereka kerjakan mereka datang tepat waktu. Terus saya katakan pada karyawan bersikaplah positif, yang saya lakukan saya menunjukkan sikap positif, apa yang mereka kerjakan mereka akan berperilaku positif. Apa yang saya katakan yang saya katakan pada karyawan, utamakan pelanggan. Saya mendahulukan konsumen, apa yang mereka kerjakan mereka mengutamakan konsumen. Oke, dari pernyataan ini kita ambil contoh sampel gini. Kembali lagi ya, kita menjalankan bisnis, kita punya usaha, dan kita sudah berusaha atau mengikuti bahwa saya mau bisnis saya dilakukan dengan cara jujur dan halal. Dan saya harus komitmen, ya harus komit, dan saya harus mengutamakan konsumen. Itu adalah keinginan kita sebagai pelaku bisnis. Nah, untuk bisa itu terwujud, artinya pada saat orang di belakang kita membantu kita atau mengikut kita harus bisa menjadi contoh, ya, supaya apa yang kita lakukan itu konsisten dan bisa diikuti oleh orang lain. Itu yang dimaksud dari slide sebelumnya. Jadi kalau kita membangun usaha itu selain jujur, halal, selain kita komitmen, kita konsisten, kita juga harus kita harus memiliki SDM yang sama, sejalan dengan kita. Kenapa sejalan dengan kita, dengan saya, dengan Anda? Karena Anda yang ownernya, Anda yang memiliki ide, Anda yang memimpin, otomatis orang yang membantu Anda harus mengikuti Anda yang mau, Anda mau. Bukan berarti Anda selalu menyalahkan, tidak, tapi artinya kalau dia memberikan masukan sesuai dengan komitmen Anda ya nggak apa-apa, tapi setidaknya orang yang di belakang kita tuh harus ngikutin kita. Contohnya ya, tadi di sini dia disampaikan Mama Lola, saya bilang pada karyawan datang ke kantor tepat waktu. Gimana kita tahu bahwa omongan ini bisa terwujud ya? Tentunya saya sebagai owner atau Anda sebagai owner itu harus memberikan contoh datangnya tepat waktu. Otomatis mereka melihat Anda itu ada rasa sungkan, ada rasa enggan, rasa nggak enak, otomatis mereka akan mengikuti. Tapi kalau misalnya si Anda meminta datangnya ke kantor tepat waktu, tapi Anda datangnya terlambat atau datangnya lebih lama, tentunya mereka juga akan berpikir disuruh datang, nyantai aja, besok aja, bosnya juga belum datang, pasti akan berpikir seperti itu. Tapi ini yang dikatakan bahwa
aturan atau pedoman atau komitmen yang kita bangun itu harus dilaksanakan secara konsisten agar diikuti oleh orang lain atau sumber daya lain yang bersama dengan kita. Nah itu pun sama yang dirasakan oleh konsumen. Ya, kalau misalnya kita beli terus harganya tadi misalnya gini. Oke, kita selalu masakannya fresh, kita masakannya selalu panas dan tidak ini. Tapi begitu kita beli ternyata masakannya sudah dingin, terus pelayanannya lama, ya mau nggak mau itu akan menjadi bumerang bagi kita bahwa itu tidak bisa dianggap konsisten. Nah itu yang nantinya juga akan menjauhkan konsumen dengan kita. Karena tidak sesuai dengan janjinya, ya tidak sesuai dengan yang disampaikan. Yang kayak tadi misalnya kita berpromosi, oh produk ini berkualitas bagus, ini tahan lama, ini harganya ini, ternyata kok pas dibeli tidak sesuai dengan kenyataan. Nah itu yang merusak komitmen dan akhirnya dianggap Anda tidak konsisten, bahwa usaha kita itu tidak akan dipercaya, otomatis kita tidak akan memiliki reputasi yang baik di mata konsumen atau orang lain. Nah ini formulanya, ya formulanya ada 2. Formula etika bisnis ya, 1, 2, 3, 4 ya. Janganlah melakukan sesuatu pada orang lain atas apa yang kita sendiri tidak lakukan. Jadi antara ucapan dan tindakan harus sama. Itu adalah formulanya. Melayani sesama ya. Yang berikutnya melayani sesama juga berarti Anda mau melihat dari kacamata orang lain. Nantinya kalau kita bisa merasakan apa yang dirasakan konsumen, kita bisa melihat, oh kalau saya jadi konsumen, itu begini ya. Jadi intinya kan seringkali kita berbicara, coba kamu jadi saya, coba kamu jadi, kan sering balik kita begitu ya, karena kadang orang itu menganggap bahwa apa yang dilakukan kita benar, belum tentu yang dilakukan orang lain itu benar. Itu yang harus kita posisikan. Kalau saya jadi kamu, gimana ya perasaan saya? Nah ini makanya perlu namanya melayani. Kita seolah-olah berada di posisi mereka. Kita seolah berada di posisi karyawan, kita seolah berada di posisi konsumen, sehingga kita tahu, oh ternyata mereka itu yang dirasakan seperti ini, ternyata maunya itu seperti ini. Nah ini jadi kita mencoba masuk ke dalam pikiran orang, ya supaya kita tahu apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan. Nah kenapa itu penting? Supaya kita juga bisa memberikan solusi, memperbaiki diri. Oh ternyata mereka pinginnya ini, maka saya harus berbuat seperti ini. Seringkali orang tidak menyadari perbuatannya akan mencelakakan orang lain sebelum waktunya tiba. Nah ini hati-hati, melayani sesama itu juga berarti Anda menjadi seorang yang lebih dari orang yang mengembangkan orang lain. Jadi kalau kita bisa menempatkan diri kita sebagai orang lain, artinya ada sinergi ya antara yang mau dilayani dan yang dilayani itu ada sinergi sehingga klop, sehingga mix, sehingga matching, jadi saling melengkapi. Jadi bisnis itu, etika itu adalah antara pelaksana, antara orang yang akan melakukan bisnis itu tentunya sama-sama akan merasakan kebutuhan, merasakan saling keterikatan atau saling melengkapi atau saling membutuhkan, gitu. Oke, baik, kita masuk ke dalam perilaku bisnis. Nah ini perilaku bisnis ya, kita melihat kebebasan dalam usaha ekonomi, pengakuan penghormatan. Jadi kita perlu banget perilaku bisnis yang sah itu adalah kita harus membuat sebuah pengakuan penghormatan dan kekayaan pribadi. Perlu adanya legalitas dagang. Jadi bisnis itu supaya kelihatan, bukan kelihatan, supaya diakui, kita perlu legalitas, pencatatan. Kenapa? Supaya kita, oh bisnis ini legal, bisnis ini resmi, bisnis ini memang sah, diakui oleh negara, diakui oleh makanya perlu pencatatan atau legalitas dagang kalau kita punya produk ya. Kalau misalnya kita punya usaha, ada PT, ada CV, itu kalau kita legalkan itu lebih aman. Jadi itu yang dimaksud kepercayaan orang lain ke kita itu karena kita memiliki legalitas. Tapi kalau nggak ada legalitas, nggak mau, ini meragukan. Nah, ada kan suka kalau misalnya beli online kan lihat, oh ini meragukan, ini enggak, ini. Nah, artinya itu menunjukkan bahwa legalitasnya enggak jelas. Ya.
ada persetujuan mutual. Jadi ada persetujuan antara dua belah pihak. Ya. Perilaku bisnis yang sah itu adalah kalau kita sudah mendaftarkan ke legalitas, tentunya akan ada perlindungan. Makanya kan perlindungan usaha-usaha atau perlindungan bagi pengusaha-pengusaha. Entah interaktif ya. Tata krama itu artinya ya itu tadi, kita ya tidak, karena kita merasa sudah memiliki usaha bisnis, tentunya kita merasa sombong, merasa tinggi hati, itu tidak boleh. Justru kita harus menjaga, karena kita itu berkebutuhan ya, ada ibaratnya itu seperti simbiosis mutualisme, saling terikat, saling membutuhkan. Jadi sama-sama win-win solution, sehingga kita juga tidak boleh meninggikan hati, sombong, usaha tahu dari kita, tapi justru kita membangun murah hati, motivasi untuk berbakti. Berbakti itu adalah melayani tadi, motivasi untuk melayani. Ya, coba Anda melihat kalau kita makan di McD, makan di beberapa rumah makan, entah itu rumah makan sederhana, perorangan, atau memang yang sudah punya nama, kita lihat coba pelayannya. Kalau misalnya nggak sesuai kan dikomplain ya, mengisi angket apa sih, mengisi kotak saran, oh ini pelayannya jutek, ini pelayannya nggak ramah, ini pelayannya cepat, ini marah-marah. Itu kan bukti bahwa ada kebutuhan yang harus dipenuhi oleh si pelaku bisnis dan juga ada kebutuhan yang harus didapatkan oleh penerima bisnis atau konsumen. Nah, motivasi melayani itu seperti itu. Tapi coba kita masuk ke warung ini, walaupun cuma bakso aja enak banget ya, mereka cepat pelayanannya, terus mbak-mbaknya atau pelayannya juga ramah-ramah. Itu kan contoh bahwa kita itu berbakti itu melayani. Nah, tapi ya nggak sedikit juga yang kadang mentang-mentang punya nama terus gitu juga ada. Tapi untuk menjaga kelanggengan itu perlu banget antara ini tata krama yang perlu dijaga, kesopanan, berlaku, terus welcome-nya, terus apa namanya, kalau kita bekerja sama dengan mereka atau kita datang ke tempat tersebut itu nyaman, tidak ada rasa apa sih namanya, kok gini banget ya. Nah itu contohnya seperti itu, yang simpel-simpel aja, kita ke toko, ke mall, atau kita ke rumah makan itu dengan pelayanan yang super ramah, super baik hati, atau membantu sekali, itu bukti bahwa itu adalah bisnis yang sah, yang seharusnya seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, tapi tidak sedikit ya, di Indonesia khususnya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran etika bisnis dalam bagaimana banyak usaha, banyak pelaku bisnis itu ingin bertahan, tapi dengan cara yang salah. Ya, dengan cara yang salah. Kita tahulah, kita teman-teman coba baca, nanti dicari ya, ini kaitannya dengan tugas, cari bisnis-bisnis yang memang melanggar ya. Nggak usah jauh-jauh ya, banyak sekali pejabat-pejabat kita untuk memulihkan bisnisnya dengan orang lain, mereka harus melakukan apa, suap ya kan, sampai harus di TKP dan sebagainya, ada sedikit pemaksaan, ada penipuan, pencurian, diskriminasi tidak jelas, maksudnya ada monopoli. Nah, di Indonesia masih sering terjadi ya bisnis-bisnis yang dimonopoli. Nah, itu yang akhirnya menutup apa ya, peluang bagi orang lain. Itu juga ada penimbunan itu kayak misalnya kasus kemarin pandemi, terus orang menimbun masker, terus misalnya bensin langka, orang menimbun bensin, sembako langka, orang menimbun sembako, dan akhirnya dia jual dengan mahal harga tinggi. Itu banyak sekali. Atau riba itu bisnis yang memang dengan keuntungan yang apa ya, kalau dalam agama tuh misalnya kita pinjam 1.000, kita harus mengembalikan 2.000. Nah, itu yang melanggar sekali ya, itu namanya riba. Nah, ini banyak sekali bisnis yang ke sini, usaha-usaha orang bisnis itu pingin eksis, pingin ini, itu melakukan segala cara yang itu sudah melanggar yang utama, jujur dan halal. Itu sudah jauh dari situ. Sudah jauh dari situ yang harus kita benahi, dan itu banyak terjadi di Indonesia. Nah, itu hati-hati ya. Banyak sekali, atau main suap dari belakang, atau karena ada KKN, kedekatan dari orang dalam, sehingga kita bisa punya jalur yang mulus untuk mengembangkan bisnis kita, tapi banyak pihak yang telah dirugikan. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sebelum saya sampaikan tipsnya, coba untuk yang tips silahkan dibaca dari kalian salah satu. Silahkan dibaca. Al, coba dibaca Al. Ada Al-Maidah?
Bisa dibaca, Mbak? Al-Maidah terpental, Bu. Oh, terpental. Gak Anissa deh. Silakan dibaca, Mbak. Silakan, Mbak. Jangan masuk ke dalam bisnis yang tidak real, apalagi yang menjanjikan kekayaan dalam waktu tepat atau instan. Hindarilah membaca buku-buku yang menjanjikan cara-cara cepat, instan, dan memotong kompas. Yakinkan dan ucapkan terus dalam diri Anda bahwa Anda mampu bekerja keras dan kerja keras selalu berakhir baik. Berbisnislah dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, persamaan, keterbukaan, win-win, melayani, dan tanamkanlah nilai-nilai itu di usaha yang Anda bangun. Jangan tergoda untuk cepat berhasil. Ingatlah, semua ada waktunya. Waktu yang terlalu cepat dipacu dapat beresiko negatif. Rekrutlah karyawan yang jujur dan jalankan apa yang Anda ucapkan. Oke. Ini sebuah rangkuman dari yang tadi kita sampaikan ya. Jadi memang tadi saya contohkan banyak sekali bisnis yang tidak real, yang bisnis yang PHP ya, memberi harapan palsu. Ada bisnis yang instan, itu jangan tergoda. Memang sekarang banyak sekali kita membaca buku, bahkan kita dapat SMS ya, mendapat SMS bahwa apa namanya, atau di IG kalau teman-teman bermain IG atau di Facebook, bagaimana jika ada contoh nih, ibu rumah tangga cukup duduk tapi tiap bulan bisa menghasilkan puluhan juta. Nah, itu kan janji-janji yang memang tidak jelas. Pernah nggak Anda baca seperti itu? Cukup di rumah cuman ini, nanti penghasilan cuman ini gitu, tanpa modal. Kan Anda kan sering-sering ada iklan seperti itu kan? Iya, Bu. Nah, itu hati-hati. Tapi yang tadi saya sampaikan, kita orang Indonesia itu mudah sekali tergiur, mudah sekali dengan PHP hal-hal seperti itu. Nah, tapi yang benar ya tadi harus ada proses dari nol sampai ke Z, harus dilalui, jatuh bangun ya kan, harus berdarah-darah, harus menjaga hubungan, harus menjaga harus tahu keinginan, bahkan kita memposisikan kalau kita sebagai konsumen itu yang harus dijaga. Terus yang kedua itu nih konsisten ya, ucapan itu harus sesuai dengan tindakan ya, perlu ada usaha keras ya, jujur, adil, ini sudah dibahas, dan akhirnya memberikan win-win solution, sama-sama puas, sama-sama nyaman antara kita pemilik bisnis dan juga orang lain yang akan menerima bisnis kita atau yang kita layani ya. Yang terakhir ini, rekrutlah karyawan yang jujur. Jadi kalau kita sudah menjalankan sudah baik ya, kalau kita sudah bagus tiba-tiba dirusak oleh orang dalam, kecewa nggak kita? Kalau kita misalnya sudah jalan lurus, tapi kita digerogoti oleh orang dalam, oleh orang-orang kita sendiri, kita akan bertahan atau gagal? Kira-kira yang mana? Kemungkinan bisa gagal. Iya, jadi yang tadi saya pesankan bahwa kalau kita mau maju, mau eksis, kita sudah berada di puncak dan kita sudah lurus, kita relnya lurus dan tidak melanggar aturan dan jujur dan halal. Tapi kalau kita tidak merekrut orang yang sesuai dengan apa yang kita lakukan, otomatis kita akan dibom, kita akan dibombardir atau kita akan dirongrong, bahkan kita dipengaruhi. Jangan sampai kita disetir, artinya justru sebenarnya kita harus memimpin, kita harus kasih contoh ke mereka supaya mereka juga melakukan tindakan yang sama seperti yang kita lakukan. Kalau kita ingin berada di rel yang benar, kalau kita mau usaha kita itu eksis, kalau kita mau usaha kita itu terus bertahan. Nah, itu seperti itu kuncinya. Tips-tips ini adalah kunci dan ini sebagai ada rangkuman dari tadi yang saya paparkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, tidak ada. Kalau begitu kita seperti biasa akan kembali ke e-kampus. Ya, nanti video akan saya convert, kita kirim, tapi materi sudah saya kirim tadi ya. Silakan kembali ke e-kampus dan nanti saya akan diskusi juga di grup ya. Tolong ditanyakan ya terkait dengan itu. Saya coba kirim kirim poin-poin untuk yang dijadikan proposal. Jadi tinggal dipindahkan saja, disesuaikan dengan format proposal bisnisnya. Nanti saya kirim dan segera bisa saya pelajari ya. Sekali lagi mungkin cara-cara tadi yang saya sampaikan dengan open promo dan sebagainya itu bisa dilakukan, Mbak. Jadi semuanya ikut bergerak, ikut terlibat supaya dapat modal. Kalaupun jatuhnya nanti gratis, tapi untuk operasional
misalnya seminar itu gratis untuk operasional, tapi ada dana, bukan dana pribadi, ya. Yang di bisnis itu tidak boleh dana pribadi, ya. Oke, baik. Kalau gitu pertemuan ini saya akhiri, tapi bukan berarti berakhir. Maksudnya secara sinkronus kita akhiri dan kita akan kembali ke e-kampus. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan nanti bentar ya. Bentar ya, Mbak. Saya stop share dulu. Nah, jadi nanti kita akan kembali dengan tugas-tugas, tapi sudah ada due-date-nya. Tolong diperhatikan itunya, Mbak. Kalau misalnya kita mau itu, silakan silakan didiskusikan di e-kampus boleh, di WA boleh, ya. Oke, baik. Tadi 12 harusnya lengkap di sini ada. Tadi ada 12 ya. Sudah mengisi semua di itu, di e-kampusnya? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, saya akhiri perkuliahan ini. Tapi bukan berakhir ya, artinya untuk sinkronusnya saya berakhiri. Kita akan bersama-sama menjawabkan dan sampai 11.30 silakan bertanya. Ya, kalau ada masalah silakan didiskusikan dengan kami.